Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my video. Today I want to share about my daily activity today. So, jadi di video kali ini aku mau mengerjakan tugas pemrograman yang isinya tentang apa ayo. Jadi di sini aku punya tugas ya teman-teman. Nah, di sini lihat. Di sini nanti aku akan menjelaskan tentang class, object, property, method, dan construct. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat aku mendapatkan tugas ini. Oke, nanti aku jelaskan. Kita close dulu. Nah, jadi di sini nanti aku bakal jelaskan dulu untuk teorinya secara singkat biar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi di sini aku tunjukkan, nanti aku akan tunjukkan langsung contoh kodenya menggunakan PHP. Kayak biasanya kita akan menggunakan live coding. Jadi aku harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan aku dari awal dengan sampai akhirnya. Oke, di sini aku di sini sudah membuat PPT. Kita buka PPT-ku. Tereng. Penjelasan class, object, property, method, and construct. Oke. Jadi, langsung aja teman-teman supaya teman-teman bisa paham apa itu class, apa itu object, apa itu property. Tapi dalam PPT ini aku singkat ya, nulisnya nggak terlalu banyak. Jadi nanti aku lebih banyak ke berbicaranya aja. Oke. So, nah di sini aku penjelaskan lengkap ya. Yang pertama kita masuk ke class. Class apa sih? Class adalah blueprint atau cetakan dalam pemrograman yang berorientasi objek atau bisa disebut dengan OOP. Nah, dia tuh bisa diibaratkan seperti rancangan rumah sebelum rumah dibangun. Jadi, dia tuh diibaratkannya sebuah rumah yang ingin dibangun, cuma dia seperti hanya rancangannya aja. Paham lah teman-teman ya? Nah, sebelum rumah dibangun pasti ada gambarnya dulu. Nah, gambar di sini adalah kelas. Bisa diibaratkan dengan si gambar atau desainnya itu adalah kelas. Nah, kelas ini berisi tentang definisi tentang property atau variabel dan metode itu function. Yang nantinya dia bisa digunakan oleh si objek. Jadi, kelas sendiri ini dia belum menghasilkan sesuatu kalau belum dibuatkan objek. Nah, nanti teman-teman belajar ya. Bukan belajar. Teman-teman bisa memahami apa yang aku terangkan di dalam video tutorial kita kali ini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kelas sederhananya ya. Contoh kelas sederhananya dia menggunakan kelas, misalkan dia kelas mahasiswa. Nah, di sini dia public, nanti dia mempunyai variabel atau dolar, nama, dan jurusan. So, kita lanjut ke yang kedua setelah kelas. Jadi dia kelas ini dia belum bisa menghasilkan sesuatu kalau misalnya dia belum dibuatkan objeknya. Lanjut. Nah, di sini adalah objek. Di sini juga ada nih. Seperti yang aku bilang kan dia bisa diibaratkan dengan rumah. Nah, objek ini adalah hasil nyata atau bentuk jadi dari si kelas. Jadi kalau tadi si kelas itu adalah rancangan rumah, maka objeknya itu adalah rumah. Nah, objeknya rumah ini adalah yang sudah selesai dibangun. Nah, jadi ini tadi si kelas itu dia belum jadi sesuatu yang tidak bisa menghasilkan kalau misalnya belum ada objeknya. Jadi objek ini sesuatu yang sudah hasil nyata itu dari bentuk jadi si kelasnya. Seperti itu. Jadi dengan objek ini kita bisa menggunakan properti dan metode yang sudah didefinisikan di dalam kelas. Jadi, untuk pemanggilan si objek, teman-teman bisa memanggilnya dengan keyword new. Kenapa dengan keyword new? Karena dia emang untuk memanggilannya menggunakan new. Jadi kayak dia tuh baru gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh sederhananya menggunakan $M1, new mahasiswa, dan $M2 dengan new mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga, nah adalah property. Nah, property itu apa? Property itu adalah variabel yang ada di dalam kelas.
Nah, properti itu apa coba? Nah, properti dalam kelas itu, contohnya, di sini dia, pengertian dulu, dipakai untuk menyimpan data atau informasi dari objek. Nah, kalau objek tadi, dia hanya seperti ini. Jadi dia belum ada objek ya, sini mahasiswa ini belum ada si propertinya. Jadi, si properti ini dia menyimpan data atau informasi dari si objek, gitu. Nah, setiap objek ini dia bisa memiliki nilai properti yang berbeda-beda walaupun berasal dari kelas yang sama. Jadi, dia bisa memiliki nilai yang berbeda-beda walaupun dari kelas yang sama itu. Nah, contohnya di sini ada M1, nama Najla, terus ada jurusannya, terus ada yang kedua ada M2, ada nama Ica, terus ada jurusannya, dan sistem informasi. Seperti itu. Contohnya ini ya, nanti kita akan praktekkan ya. Nah, untuk keempat, metode. Apa sih metode? Metode adalah function yang ada dalam kelas, dan dia itu berfungsi untuk melakukan suatu aksi atau operasi terhadap data yang ada di dalam si objeknya. Seperti itu. Bedanya dengan function biasa. Nah, dengan bedanya function biasa, metode ini dia terikat dengan si kelas dan objek. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalnya ingin manggil si metodenya ini, dia menggunakan public, terus ada functionnya juga. Seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan ya. Di sini ada contoh kelasnya ya. Nah, untuk metode ini, dia keywordnya ini memakai $this yang dipakai untuk mengakses properti di dalam kelas. Seperti itu. Nanti kita akan contohkan ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk contoh metodenya dulu. Nanti kita akan praktekkan ya. Selanjutnya yang kelima itu ada construct. Nah, ini teman-teman yang agak membingungkan ya. Construct ini, nah di sini jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin memanggil si construct itu dia menggunakan garis yang ini. Garis apa? Garis bawah ya. Underscore bawah lah. Underscore bawahnya 2 ya teman-teman, jangan 1. Kalau 1 dia nggak bakal kepanggil. Jadi di sini untuk pengertiannya itu adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika objek dibuat. Fungsinya apa? Dia fungsinya untuk langsung mengisi data properti tanpa harus ditulis satu per satu. Jadi kalau misalnya kita memanggil objek, objek yang di dalam kelas itu dia dipanggil satu-satu contohnya. Tapi dengan menggunakan si construct ya, pokoknya gitu. Dia tidak usah memanggil si isi properti atau data propertinya itu ditulis satu-satu. Nah, gitu, teman-teman. Nah, di sini ada contoh penggunaan konstruktornya. Nanti kita akan tunjukkan ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa baca dulu di sini. Nah, jadi dari hasil output dari konstruk ini, dia menghasilkan nama saya Najla dari jurusan informatika. Nanti teman-teman bisa mengikuti untuk tutorialnya ya. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang, nah, ini ada ringkasannya. Sebelum masuk ke pengertian selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasannya. Ini kelas itu bisa disebut dengan cetakan atau rancangan. Seperti tadi, dia diibaratkan sebagai sebuah rumah, tapi hanya baru rancangan rumahnya saja. Sedangkan objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Jadi, setelah si kelas ini atau bisa disebut dengan dirancang, nah dia tuh akan ada si objeknya. Nah, objeknya ini sebuah bangunan rumah. Seperti itu. Nah, untuk properti, dia itu variabel yang ada di dalam kelas. Jadi, dia memanggil variabel yang ada di dalam kelasnya itu apa? Tadi kan seperti contohnya tadi kan teman-teman bisa lihat di pengertian di kelas ini nih. Nah, di kelas ini tuh. Nah, ini. Jadi dia mengambil properti yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Nah, untuk metode, dia tuh function yang di dalam kelas. Sedangkan construct itu metode khusus yang otomatis jalan saat objeknya dibuat.
Nanti kita akan praktekkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang nah, return function. Apa sih itu return function? Teman-teman apakah bisa apa pernah mendengar dengan return function itu apa? Mari sekarang kita lanjut untuk mensimak materinya. Nah, ini dia. Nah, penjelasan tentang return function di dalam PHP. Di PHP ini, function adalah sekumpulan kode yang bisa dipanggil itu berkali-kali. Tapi secara default, function itu tidak mengembalikan nilai apapun, tapi hanya mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita ingin function ini menghasilkan sebuah nilai yang bisa kita simpan atau kita pakai lagi, maka kita perlu menggunakan return function. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mempunyai poin penting aja ya tentang return function itu apa. Nah, jadi return ini memberikan nilai balik dari sebuah function. Jadi dia itu bukan hanya menampilkan sebuah nilai ya, tapi dia benar-benar mengembalikan si value-nya. Nah, yang kedua, nilai hasil return ini bisa disimpan di variabel untuk dipakai lagi. Dan yang ketiga, kalau misalkan function ini tidak pakai return, maka dia hasilnya hanya bisa ditampilkan langsung misalkan dengan echo patriot, ya salah. Lanjut misalkan dengan echo. Nah, gitu. Yang keempat, return hanya bisa dipanggil sekali dalam sebuah function. Jadi kalau misalkan si return ini bisa gitu cuma hanya sekali dia tuh hanya bisa dipanggil sekali di dalam sebuah function ini. Jadi dia tuh baris setelahnya tidak akan dieksekusi. Contohnya, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Bentar. Nah, jadi teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, untuk contoh satu di sini yang menggunakan function dengan return. Nah, nanti kita akan praktek ya supaya teman-teman bisa lebih paham. Di sini ada namanya function tambah. Nah, dia ini menggunakan property di dalamnya itu ada dolar angka 1 dan dolar angka 2. Kemudian dilanjut dengan buka dan tutup kurung kurawal. Dilanjut dengan hasil. Jadi, dia menggunakan dolar atau variabel ya? Aku nyebutnya dolar aja, dolar hasil. Dolar hasil sama dengan angka 1, dolar angka 1 tambah dolar angka 2. Nah, return itu nilai yang dikembalikan, tapi bukan ditampilkan secara langsung. Jadi, hasilnya itu dari, misalkan, masukin si outputnya ini adalah 10 dan 20. Tapi dia tidak menghasilkan, misalkan bisa 10 tambah 20 itu adalah 30. Tapi dengan menggunakan function return ini, dia itu hasilnya, kalau misalnya dengan echo ini hasil dari 10 tambah 20 adalah hasil tambah gitu. Nanti dia akan muncul si hasilnya. Seperti itu. Dia harus dipanggil dengan menggunakan dolar si hasil tambah ini. Gitu. Jadi, untuk penjelasannya, function tambah menjumlahkan 2 angka. Hasilnya dikembalikan dengan return, lalu disimpan ke variabel hasil tambah. Baru kita tampilkan dengan menggunakan echo. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya function tanpa return. Gimana? Nah, function tanpa return ini dia tidak mengembalikan nilai, tapi hanya langsung menampilkan hasil pengurangan. Seperti itu. Jadi, tidak bisa disimpan ke variabel karena tidak ada return. Itu teman-teman. Nanti kita akan praktekkan ya, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk function tanpa return-nya. Selanjutnya di function return dipakai ulang.
Lah, kok return dipakai ulang? Jadi dia ini mengembalikan nilai hasil perkalian. Jadi kalau yang tadi itu dia tambah dengan return, ini function tanpa return itu berarti dia dikurang. Tapi kalau function return itu dipakai ulang, berarti dia dikali, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini penjelasannya karena hasilnya disimpan di variabel hasil, kita bisa gunakan untuk operasi lain, misalkan dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat ini untuk si function ini, kodenya ya, contoh kode sederhananya. Nah, nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya, di sini ada contoh yang terakhir, yaitu menggunakan for dump. For dump ini dia fungsinya itu mengecek nilai ya, mengecek nilai dari si hasil, dari si PHP tadi, yaitu menggunakan hasil tambah. Teman-teman ini bisa mengecek nilainya itu, misalnya teman-teman mau tambah atau mau kurang juga bisa, dengan menggunakan for dump ini. Jadi for dump ini untuk mengecek tipe data sekaligus nilainya. Misalnya 30, dia jadi ada in 30. Jadi return function ini dia sangat penting karena dia itu memberikan nilai yang bisa dipakai kembali, tidak hanya menampilkan hasil sekali saja gitu, teman-teman. Ini kayaknya ke bawah tadi waktu aku ngetik, teman-teman ya. Maaf ya. So, kita lanjut ke prakteknya langsung saja, teman-teman. Bentar. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan untuk penjelasannya dari atas ya, teman-teman ya. Dari apa tuh namanya tuh? Tadi ya, pokoknya gitu ya, teman-teman ya. Penjelasan tentang si penjelasan function ini ya. Oke, kita lanjut ke pembuatannya ya. Tadi dari kelas dulu. Buka Visual Studio Code-nya teman-teman. Nah, kita buka. Di sini aku mau bikin enggak, aku mau buka folder yang sudah aku pelajarin aja ya. Soalnya aku pengen jadi satu folder di situ. Bentar. Di sini di penyimpanan di dispatch di local disk, aku nyimpannya di XMPP ht.dot. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin membuat atau teman-teman sudah ada folder baru di file explorer teman-teman, teman-teman bisa membukanya di Visual Studio Code dengan open folder ya. Di sini termasuk ke materi PHP ku. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum ini kita menghidupkan dulu XMPP-nya. Oke, sudah kita hidupkan XMPP-nya. Nah, di sini aku membuat variabel. Kita buat ini. Folder ya, teman-teman. File baru. Di sini kita mau ini aja kita namain tugas jurusan aja. .php ya. Oke, di sini udah kita buat. Nah, di sini kita akan mencontohkan si kelas itu tadi bagaimana ya. Tadi kan di kelas ini, kelas itu bagaimana ya. Bentar. Nah, di sini kelas. Contohnya, kelas mahasiswa seperti ini ya. Kita buat di sini. Nah, kita bikin, atau kita manggil dulu si PHP-nya ya, teman-teman. PHP. Nah, di sini kita enter. Kita aja dulu. Ini masuk otomatis, teman-teman, maaf ya. Nah, di sini kita mau masukin, misalkan di sini kita mau pakai kelas. Kelas dulu, kita mau nunjukin kelas. Tadi kita udah masukin untuk pengertiannya ya. Mahasiswa. Nah, kita pakai public.
Ini yang bisa disebut dengan kelas. Jadi, kelas ini dia tadi kan bisa diibaratkan sebagai rancangan rumah ya. Baru rancangan rumah. Kalau misalnya teman-teman mau lihat hasilnya, teman-teman bisa ke Chrome teman-teman. Ke localhost ya. Di sini aku sudah ada otomatis. Terus cari nama file teman-teman, apa nama filenya? Aku sini tugas _.php. Tugas jurusan.php. Nah, dia belum apa-apa. Dia belum ada, istilahnya belum ada apapun yang dibangun di dalam sebuah kelas. Jadi kelas ini dia tidak menghasilkan sesuatu kalau misalnya dia belum dibuatkan si objeknya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ini kita komen dulu. Nah, di sini kita kasih keterangan. Keterangan ini adalah contoh untuk apa itu kelas. Nah, di sini udah ya teman-teman, ini kita enter dulu. Jadi kita mau buat yang kedua itu kita mau buat objek. Objek ini. Ada gini. Nah, tadi objek apa teman-teman? Jadi objek itu adalah hasil nyata atau bentuk jadi dari si kelas. Nah, ini tadi kan kita menggunakan kelas doang itu dia belum jadi apa-apa, masih layar putih ya. Coba kalau misalnya kita isikan dengan objek yang ada dalam kelas itu. Nah, kita buka coba ya teman-teman. Misalkan sini kita mau panggil M1. M1 sama dengan. Nah, kalau objek ini biasanya itu dipanggil dengan menggunakan new. Mahasiswa. Enggak gini cuy. Enggak gini teman-teman. Mahasiswa atau mahasiswi. Jadi aku mau siswa ya. Terus yang kedua panggil ini lagi. Tuh. Yang kedua tuh new mahasiswa juga. Nah, seperti ini. Kita lihat ini, kita buka dulu si kelasnya. Nah, kita lihat di sini, kita Ctrl S, kita buka lagi di sini. Oh, error dia. Nah, jadi dia ini contohnya seperti ini ya untuk objek. Nanti kita akan bikin yang benar-benar untuk si kelasnya itu ya. Teman-teman. Oke, teman-teman, sini kita mau ngulang untuk pembuatan kelas. Nah, di sini karena aku sudah ini nanti aku jelaskan teman-teman. Nah, di sini untuk contoh pembuatan kelas ya. Nah, untuk membuatkan kelas sendiri, dia menggunakan public. Nah, di sini dia ada variabelnya ya, atau $mark dan $warna. Di situ aku isi dengan keterangannya itu ada Daihatsu dan hitam ya. Di sini ada public function-nya. Nah, jadi kelas itu dia itu adalah rancangannya sebelum dibangun si rumah itu. Kita ibaratkannya sebagai rumah ya teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya apa. Kita hapus dulu ini. Ctrl S dulu. Nah, buka, kita refresh. Nah, dia belum jadi apa-apa karena emang dia cuma hanya sebuah baru rancangan saja. Seperti itu. Nah, kita mau bikin si sebuah objeknya. Ini kita bawa sebuah objeknya. Ini ada objeknya itu mobil, new mobil. Jadi objek itu dipanggil dengan menggunakan new mobil. Terus selanjutnya
dia menggunakan warna. Di sini dia ada public warna. Di dalam kelas dia ada warna. Si properti warnanya. Biru. Nah, kita panggil dong menggunakan echo. Echo-nya apa? Dia jalan. Dia di sini ada sedang berjalan atau jalan. Panggil. Oke. Jangan lupa di-save dulu, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, mobil Daihatsu warna biru sedang berjalan. Jadi itu dia menggunakan kelas dan menggunakan objek juga. Selanjutnya, kita buat dengan menggunakan property ya. Kita menggunakan echo BR dulu untuk supaya dia ada jaraknya. BR. Nah, dia menggunakan jarak. Nah, jarak. Kita kontrol, kita taruh di bawah. Di sini menggunakan property. Nah, tadi aku jelaskan property itu apa, teman-teman, di sini. Property itu adalah variabel yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Nah, di sini aku nggak mau membuat variabel yang sesuai dengan ini, karena aku juga bingung. Jadi aku membuat yang sudah dipelajari aja. Sini, teman-teman bisa mengikutinya ya. Nah, jadi properti itu semacam variabel yang ada di dalam kelas. Kita buat di sini misalkan M1 ya. Satu mobil dengan menggunakan merknya itu apa? Di sini aku menggunakan merek Toyota ya. Terus di sini panggil echo-nya dulu. Nah, itu sini echo BR. Echo BR lagi. Nah, kita kontrol S dulu. Nah, kita lihat dulu untuk hasilnya apa. Ini kita lihat untuk hasilnya. Nah, dia menghasilkan Toyota. Karena emang mereknya itu Toyota ya. Nah, di sini sudah ada. Sebentar. Nah, itu kita menggunakan untuk pemanggilan dengan menggunakan property ya. Jadi apa yang sudah kita inputkan di atas dengan menggunakan kelas, jadi kita hanya memanggil dengan propertinya. Di sini aku membuat propertinya itu mobil 1 dengan menggunakan merek itu Toyota. Di sini teman-teman terserah untuk apa ya. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan, tinggal teman-teman bisa di komen ya. Nah, selanjutnya kita mau ke metode ya. Kita kasih komentar dulu, metode. Nah, di sini metode itu semacam function yang ada di dalam kelas. Nah, di sini di pengertiannya tadi, nah, metode adalah function yang ada di dalam kelas. Dia fungsinya untuk melakukan suatu aksi atau operasi terhadap data yang ada di dalam objek. Jadi tadi kan kita sudah membuat objek. Udah membuat property, jadi sekarang kita membuat metode. Nah, jadi di sini kita mau buat metodenya ya, teman-teman. Jadi kan di sini di contohnya seperti ini. Dia udah ada kelas, ada public, ada function, dan ada echo untuk pemanggilan dalam datanya ini. Kita masuk ke sini ke metode ya. Nah, di sini aku mau panggil dengan menggunakan mobil 1. Aku mau panggil metodenya itu jalan. Karena di sini di dalam kelasnya dia ada yang namanya gak ada. Tapi ini aku mau terserah aku. Jadi teman-teman bisa mengikutinya aja ya. Soalnya aku agak lupa ini untuk penjelasannya ya. Nah, di sini kita panggil menggunakan ini. Jalan. Nah, di sini. Nah, di sini kalau di contohnya itu dia ada kelas. Oke. Nah, di sini mobil metode terus echo BR. Kita lihat untuk hasil pemanggilannya ya. Nah, Ctrl S sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat
ini aku manggil jalan. Kalau aku manggil jalan, berarti dia ada di objek nih. Kan aku memanggil metode. Nah, metode itu aku panggil di objek. Objeknya ini aku panggil dengan mobil satu jalan di echo-nya ini. Jadi hasil outputnya mobil Toyota warna biru sedang berjalan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke construct. Nah, construct ya, atau konstruktor ya. Itulah bahasanya, aku nggak tahu tuh, agak ribet ya. Nah, di sini konstruktor. Nah, tadi di pengertiannya konstruktor itu apa? Nah, dia itu adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika objek dibuat. Karena di sini aku sudah membuat objek yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk mengisi data properti tanpa harus ditulis satu-satu. Gitu teman-teman. Di sini coba aku membuat contoh si kontraknya ini dengan menggunakan kelas ya. Panggil menggunakan kelas. Nah, kelasnya ini aku mau pakai kelas mahasiswa coba. Mahasiswi aja deh. Karena aku mahasiswi ya. Terus kita menggunakan mahasiswi. Panggil dengan jangan lupa pendukung awalnya. Ini yang panggil menggunakan public ya. Public nama. Nama terus ada public jurusan juga. Jurusan. Nah, jurusan. Jangan lupa dia menggunakan function, teman-teman. Namanya apa? Function struct ya. Function. Ini jangan lupa, underscore bawahnya itu dia 2. Jangan sampai teman-teman salah ya. Construct ya. Terus di sini kita masukkan di dalam buku kelangan itu adalah si variabelnya, si datanya ya di dalam ini. Di dalam data kelas ini kita masukin nama. Nama terus jurusan. Nah, dalam jurusannya ini nggak bakal cetak bukan gitu. Tulis aja di sini. Kita panggil menggunakan this. Tadi apa untuk this itu? This itu nah, jadi this itu apa ya? Tadi itu udah aku kasih tahu ya. Aku aja lupa ya, teman-teman. Maaf ya. Nah, ini nih. Keyword this kalau dipakai dia untuk mengakses properti dalam kelas. Jadi di sini kan aku mengakses properti di dalam kelas mahasiswi ini. Jadi kita menggunakan this ya. This nama ya. Nama sama dengan $nama tanda titik koma. Terus menggunakan this terus jurusan. Terus jangan lupa pakai $jurusan. Nah, ini kenapa aku ngambil this nama dan jurusan? Karena di dalam kelas dia terdapat nama, $nama dan jurusan juga. Oke. Selanjutnya di sini kita mau panggil buat function perkenalan dulu. Function perkenalan. Ini. Nah, di sini aku memanggil echo ya, echo. Memanggil menggunakan echo. Di sini misalkan halo, koma ya, nama saya, panggil si this-nya itu adalah nama. Nama terus dari jurusan. Panggil lagi sini this jurusan. Nah, terus jangan lupa teman-teman kalau misalnya ingin pakai BR juga boleh pakai BR teman-teman ya. Di sini aku mau tambahkan di sini BR ya. BR. Nah, sudah. Nah, di sini di bawah sini mau panggil M1-nya ini aku panggil menggunakan M1 ya. Ini terserah teman-teman memanggil M1 itu enggak, ini terserah. Memanggil dengan objek. Jadi kita mau memanggil si objek ini menggunakan new mahasiswi. Nah, new mahasiswi. Jadi dalam new ini dia berisi
Kita di sini mau isi ini Najla, terus koma teknik informatika. Nah, teknik informatika. Terus di sininya M1 perkenalan. Dah. Coba kita save. Nah, kita lihat hasil si outputnya ini apa. Ya, teman-teman. Untuk hasil outputnya ini apa? Seperti itu. Coba ini agak merah ya. Dia merah di function syntax error ya. Lihat hasil outputnya dulu. Dia error di 37. 37 ya. Function. Dia harus menggunakan public function construct ya. Itu, teman-teman. Nah, jangan lupa dengan dipanggil menggunakan public function struct ya. Oh, jangan disatuin, teman-teman. Kita save. Kita lihat untuk hasilnya. Nih. Nah, tuh lihat. Kok ada 2? Karena di sini aku masukin inputnya ada 2, saudara teman-teman. Walaupun 1 ya. Kita mau lihat hasil outputnya 1 dulu. Nah, di sini keluarkan, halo, nama saya Najla dari jurusan Teknik Informatika. Gitu. Jadi, ini dia menggunakan konstruktor ya, teman-teman. Dia sudah nah. Jadi, di sini aku mau ringkasnya itu. Jadi, kelas ini adalah cetakan atau rancangannya, dan objek adalah hasil nyata dari si cetakan ini, dari kelas ini, dan sedangkan properti itu dia adalah variabel yang ada di dalam kelas. Nih, variabel yang ada di dalam kelas itu apa? Ada ini, mark, dan warna. Seperti itu. Dan sedangkan method itu dia adalah function yang ada di dalam kelasnya. Function dalam kelasnya apa? Di sini ada public function jalan. Si functionnya itu jalan. Seperti itu ya. Terus, untuk konstruktornya ini, dia itu metode khusus yang otomatis jalan saat objek dibuat. Jadi dia dalam si konstruktor ini dia ada kelas, ada objek, dan juga ada metode. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya apa coba, teman-teman? Nah, return function. Nah, return function tadi kan aku udah jelasin ya, teman-teman ya. Cara untuk menggunakan function dengan return itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita mau balik lagi ke, nah, penjelasannya tadi kan aku yang jelasin ya. Kita balik ke sini. Nah, sini aku mau buat komentar, yaitu function ya, return function. Return function. Return function. Return dengan function. Pokoknya function dengan return ya. Ya, atau function dengan return. Nah, di sini aku mau buat sini PHP dulu. Karena di sini sudah ada satu PHP, teman-teman. Jadi nggak usah pakai PHP lagi. Jadi di sini kita langsung, maaf ya teman-teman, langsung untuk pemanggilannya seperti apa. Di sini aku mau buat di sini function, contohnya
function tambah ya. Tambah menggunakan angka 1 dan angka 2. Nah, di sini. Nah, jadi ini hasil angka 1 dengan menggunakan return ya. Bentar, teman-teman. Oke, teman-teman, sini kita lanjut ya. Nah, di sini aku mau tambahkan satu komentar, yaitu tentang, bentar. Nah, di sini, bentar. Aduh, aku belum dikasih komentar dia, cuy. Di sini aku mau menjelaskan bahwa untuk return function ini dia memberikan value kepada function secara default. Karena sebenarnya function itu tidak mempunyai value. Seperti itu. Makanya dia menggunakan return function. Ya. Di sini coba kita lihat lanjut ke, nah jadi return ini adalah nilai yang dikembalikan bukan ditampilkan langsung. Seperti itu. Jadi kita tulis di sini, taruh dipanggil dengan hasil tambah sama dengan tambahnya di sini aku mau 10 20. 10 20. Nah, panggil dengan si ekonya. Hasilnya. Oh, bukan teman-teman. Panggil ekonya menggunakan hasil dari 10 ya. 10 ditambah 20 adalah hasil tambah dan bed. Oke. Kita lihat untuk hasilnya dulu ya teman-teman dengan menggunakan return function ini apakah dia berfungsi. Kita refresh. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi dia menggunakan return function ini dia itu tidak menjumlah, tidak apa ya penjelasannya gimana ya? Dia itu menggunakan return function ini. Nah, aku jelasin dulu aja fungsinya ya. Jadi function tambah ini dia fungsinya menjumlahkan dua angka. Jadi hasilnya dikembalikan dengan menggunakan si return. Nih, si return ini. Nah, jadi lalu dia disimpan ke variabel. Ke variabel apa? Variabel hasil tambah ini. Nah, jadi baru ditampilkan dengan menggunakan si echo atau si echo ya. Seperti itu. Nah, jadi yang dijelaskan bahwa function itu adalah sekumpulan kode yang bisa dipanggil berkali-kali Tapi secara default, function tidak mengembalikan nilai apapun, tapi dia hanya mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita ingin function itu menghasilkan sebuah nilai yang bisa kita simpan atau bisa kita pakai lagi, dia menggunakan yang bisa disebut dengan return function. Jadi seperti itu. Jadi return ini dia memberikan nilai balik dari sebuah function. Jadi dia bukan hanya menampilkan, tapi dia benar-benar mengembalikan si value itu. Jadi nilai hasil return ini disimpan di variabel untuk bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak pakai return, maka hasilnya hanya bisa ditampilkan secara langsung. Bisa dengan echo. Coba kita hapus returnnya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia nggak ada hasilnya. Jadi dia hanya bisa ditampilkan menggunakan return. Gitu teman-teman. Nah, tuh ada hasilnya teman-teman. Nah, seperti itu untuk function return function ya. Nah, yang kedua, aku di sini mempunyai contoh tambah sini. Contoh kedua ya. Contoh 2 function tanpa return. Function tanpa return ya. Seperti apa function tanpa return itu? Sini kita langsung saja buat
function. Widih, salah. Function. Sini aku mau pakai function kurang. Dia menggunakan angka 3 dan 4 misalkan. Nah, di sini jadi function kurang ya. Nah, di sini panggil si kurangnya dulu. Kurangnya mau berapa? Misalkan kurangnya aku di sini mau 20, 10. Wih, banyak amat ini. Sorry. 20,10. Nah, ini menggunakan echo BR, jadi ada jaraknya ya. Nah, Ctrl S, jangan lupa teman-teman, atau di save. Kita lihat, untuk hasilnya itu berapa. Dia menghasilkan output berapa dari si penjumlahan ini ya. Variabel angka 3 dan variabel angka 4. Lihat hasilnya. Nah, jadi dia ini function tanpa return ini dia function dengan menggunakan function kurang. Jadi kurang ini, nih kurang. Dia itu tidak mengembalikan nilai, hanya langsung menampilkan si hasilnya. Tadi kayak tadi nih. Ini 20 di sini, 20, 10 berarti outputnya hasilnya 10. Jadi dia hanya bisa menampilkan hasil, tetapi dia tidak mengembalikan nilainya. Gitu. Jadi tidak bisa disimpan ke variabel karena dia tidak ada return. Nah, jadi kalau misalnya return function ini dia menggunakan return, tapi kalau misalnya dia return function, dia function tanpa return, dia tidak menggunakan si returnnya itu. Jadi gitu. Nah, yang ketiga, aku punya contoh yang ketiga. Misalkan, sini, function, contoh ketiga dulu, tulis dulu. Contoh 3. Contoh 3. Function return dipakai ulang. Nah, dipakai ulang. Sini aku mau coba dengan menggunakan function kali ya. Function kali. Sini aku menggunakan angka 5 dan 6. Nah, di sini angka 5 dan 6. Ini kenapa ini ya? Nah, ntar aku Ctrl Z dulu. Ini angka 5. Nah, di sini aku mau ambil si hasilnya dulu. Hasil. Dengan variabel hasil sama dengan kali ya. Kali, di sini aku menggunakan kalinya tuh 5,4. 5,4. Ini. Nah, terus kita mau manggil si echo-nya dulu. Echo itu hasil dari 5 kali 4 itu berapa? Terus kalau misalnya dikali 2 itu lagi berapa? Terus misalnya di sini echo dikali 3 lagi itu berapa? Tuh. Oke. Kita lihat teman-teman hasilnya ya. Ctrl S. Nah, lihat dulu hasilnya. Nah, jadi hasil dari 5 kali 4 adalah 20. Kalau dikali 2 adalah 40. Kalau 3 dikali 3 dia adalah 60. Jadi untuk fungsinya
dari function return yang dipakai ulang ini. Jadi function kali ini dia itu mengembalikan nilai hasil perkalian. Jadi karena hasilnya ini dia disimpan di variabel hasil ini, nih variabel hasil ini nih. Jadi dia bisa digunakan ulang untuk operasi lain dan bisa dikali 2, dikali 3, dikali 5, dikali 10, dan dikali lain-lain. Nah, selanjutnya coba di sini aku mau menggunakan outputnya di sini. Di sini kan hasil ya. Di sini hasil, terus ini aku mau ini tambah ya. Tambahnya 10 20. Nah, di sini mau pakai vardam. Dia menggunakan vardam. Panggilnya hasil aja. Nah, echo BR biar ada jaraknya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Untuk si hasil tambah ini gimana? Di sini aku mau kasih keterangan. Mengecek nilai dengan menggunakan vardam. Nah, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, kalau menggunakan vardam, dia itu fungsinya untuk mengecek tipe data sekaligus nilainya. Nah, di sini aku sudah masukin untuk variabel hasil tambah, jadi angkanya itu aku masukin 10 dengan 20. Maka hasilnya akan menjadi int 30. Seperti itu. Jadi, untuk return function ini, dia itu memberikan nilai yang bisa dipakai kembali, tapi tidak hanya menampilkan hasil sekali saja. Seperti itu. Nah, untuk tugas selanjutnya di sini. Nah, ini kita sudah menjelaskan ya teman-teman, menjelaskan yang tentang kelas, objek, property, method, dan construct dan beserta dengan return function. Dan di sini selanjutnya aku mau buat satu kode atau contoh kasus yang isinya seperti ini. Teman-teman bisa baca kan teman-teman? Oke, bentar ya aku aus, bentar. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Maaf ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau bikin kode yang selanjutnya. Nah, kita mau bikin kode yang selanjutnya itu adalah, jadi ini teman-teman bisa di komentar dulu ya. Kita komentar. Di komentar dulu ya teman-teman, supaya dia tidak membingungkan nantinya. Komentar. Wow, berwarna sekali ini. Nah, di sini sudah komentar. Nah, di komentar dulu. Nah, ini sudah kita komentar teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin komentar yang menggunakan kelas property. Nah, jadi tadi itu kita ulas lagi. Kalau misalkan kelas itu adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kalau misalkan property itu adalah variabel yang ada di dalam kelas, sedangkan method itu adalah function yang ada di dalam kelas, dan objek ya.
objek itu adalah instansi dari kelas, dan konstruktor itu adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Dan terakhir itu adalah return function, itu adalah function yang mengembalikan nilai. Ya. Cek dulu baru nyala, pokoknya nyala. Oke. Kita buat, langsung saja kita buat. Di sini aku mau buat yaitu pertama-tama ini dulu kelas. Dia membuat kelas botol menggunakan public, terus menggunakan ininya jenis public ya, publicnya warna. Nah, kita panggil public function construct-nya dulu. Nanti aku jelaskan di akhir teman-teman. Sekarang teman-teman bisa mengikuti apa yang aku sedang praktekkan. Nah, di sini construct jenis warna. Nah, selanjutnya sini panggil lagi public function-nya dulu. Buat public function dulu. Nah, di sini udah info botol. Terus return-nya di sini jenisnya, return-nya menggunakan jenis botol saya adalah dengan warna titik. Nah, sekarang kita panggil untuk botolnya. Botolnya nggak usah dipanggil, nanti aku jelasin ya. Dipanggil botol yang pertama, new botol. Nah, aku di sini mineral warna biru. Terus aku panggil lagi untuk botol 1. Ini aku nggak pakai ini, bentar. Ganti dulu botol doang. Oh iya, mau betul itu doang. Teman-teman, ini botol 1. Ini botol juga soda merah. Terus panggil lagi botol 2. Menggunakan kita panggil objek ya. New itu kita panggil objek ya. Terus kuning. Terakhir botol 3. New botol air putih bening. Nah, udah nih. Terus selanjutnya sini kita panggil Eko-nya. Eko, botol yang pertama. Menggunakan info botol. Terus menggunakan Eko BR. Terus menggunakan botol info 1. Eko BR lagi. Dan seterusnya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah seterusnya. Jadi teman-teman kalau ketinggalan bisa aku diamkan dulu selama beberapa menit. Dari sini nih teman-teman ya. Ya, dari sini aja, dari kelas botolnya. Terus lanjut di bagian sini. Terus lanjut di bagian sini. Oke, kita save. Kita lihat untuk hasil outputnya ya. Kita refresh.
Nah, dia sudah muncul. Jenis botol saya untuk yang pertama adalah mineral dengan warna biru. Nah, terus yang kedua, yang pertama ini, saya adalah soda dengan warna merah. Jenis botol saya adalah jus dengan warna kuning. Jenis botol saya adalah air putih dengan warna bening. Nah, jadi ini aku mau jelaskan ya tadi ya. Jadi di sini itu sudah mencakup kelas property, method, object, constructor, dan return function. Jadi di sini kita udah ada kelasnya, kelas botol, itu untuk kelas botolnya. Dan untuk propertinya itu dia adalah jenis. Nih, dia jenis untuk propertinya dan warna. Nah, untuk objeknya, dia menggunakan ini. Nih, kita manggil objek. Ini botol, botol 1, botol 2, botol 3. Ya, dia objek. Seperti itu. Dan ini ada public function construct. Di sini sudah ada konstruktornya. Dan ini return function-nya. Kayak tadi nih, return function. Dia menggunakan return. Di sini ada return function nggak? Ada. Nih, dia di dalam public function info botol, dia menggunakan return untuk memanggil si nama jenis botol saya adalah jenis dengan warna ini. Dia menggunakan return. Oke, guys. Bentar. Oke. Itu adalah penjelasan dari aku tentang kelas objek, property, method, constructor, dan juga return function di PHP. Jadi, kita sudah lengkap sama dengan contoh kodenya sudah aku jelaskan di dalam tadi PPT tadi ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, coba bisa diulangin kodenya sendiri supaya teman-teman bisa lebih paham. Dan ini supaya teman-teman lebih tahu, tadi kan udah aku tunjukin ya satu persatu itunya bagaimana caranya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang masih lupa, di sini teman-teman bisa mengikuti YouTube channel aku tuh bisa ininya. Ini aku mau buka ya supaya teman-teman nanti kalau misalnya buka video ini itu teman-teman bisa melihatnya lagi. Buka dulu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihatnya lagi ya. Yang pertama itu adalah kelas. Ini kelas. Dan ini adalah objek. Dan ini property. Dan ini adalah method ya. Terus di sini ada constructor ya. Yang emang agak panjang ini teman-teman. Di sini juga ada return function. Return function-nya itu ada tambah, ada kurang. Belum dibuka nih kurangnya.
Dan ada juga dengan yang dipakai ulang. Nah, selanjutnya sini ada mengecek nilai dengan menggunakan var dump. Dan yang terakhir itu adalah pencampuran class property, method, object, construction, dan return function. Ini. Oke, thank you guys. Dan kalau misalnya emang teman-teman masih ada yang bingung, juga seperti yang aku bilang, coba diulangin kodenya. Dan lebih banyak belajarnya ya, dengan memahami sendiri gitu. Emang agak susah sih teman-teman. Aku awalnya gitu agak susah, emang nggak paham sama sekali. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang paham tentang penjelasan ini, teman-teman bisa ulangin video aku, jadi udah aku kasih untuk beberapa menit untuk bisa melihat kodenya kembali. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa teman-teman klik tombol channel subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah membantu atau misalkan sudah mendengarkan aku dalam menyelesaikan tugas aku ya. Oke guys, sekian untuk hari ini. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan yang baik secara lisan itu diucapkan secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Oke, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.